n'arrivait pas à réaliser que c'était la tornade. Hai, apa kabar Lur? Itu tadi adalah beberapa cuplikan film Fat Girl. Yap, dari judulnya aja kalian pasti udah tahu. Film ini tuh menceritakan kisah seorang gadis muda yang merasa kalau dengan tubuh gemuknya itu dia yakin bisa mendapatkan pria yang dia cintai. Dia adalah Anais. Di samping itu, dia sangat suka meniru gaya kakaknya yang bernama Elena supaya terlihat cantik. Mereka juga sering bertengkar mulut karena Elena tidak ingin diganggu sama adiknya. Meskipun begitu, mereka tetap saling menyayangi dan melindungi satu sama lain. Terlihat Elena dan Anais sedang berjalan bersama. Mereka ingin pergi nyantai di sebuah kafe kecil di dekat rumah mereka. Di sepanjang perjalanan, mereka memperdebatkan tubuh Anais yang terlalu gemuk untuk bisa mendapatkan pria. Namun, Anais yakin kalau suatu hari nanti dia pasti bisa. Berbeda dengan Anais, Elena gadis yang punya paras cantik dan tubuh yang bagus. Sampai di tujuan mereka sepertinya kesulitan menemukan kursi kosong. Hingga seorang pemuda bernama Fernando memberikan dan mempersilahkan mereka bergabung dengannya. Mendengar itu, Anais langsung duduk tanpa permisi. Elena lantas menegurnya supaya minta izin dulu dengan Fernando. Pas Anais berdiri, Elena yang duduk di tempatnya di samping Fernando. Dalam hati, Anais merasa kesal karena kesempatan untuk bisa dekat pria tampan disikat lagi sama kakaknya. Dimanapun Anais berada, dia selalu makan dalam porsi yang tidak sedikit. Namun disitulah letak kebahagiaannya. Sementara Elena dan Fernando saling pandang-pandangan seraya mengatakan kalau mereka adalah pasangan yang serasi. Setelah beberapa menit saling bincang dan pandang-pandangan, Fernando mulai memberanikan diri untuk merayu sambil memegang tangan Elena. Padahal di depannya ada Anais yang sibuk menyantap makanan. Fernando mengatakan kalau dirinya adalah seorang mahasiswa hukum. Dia tidak keberatan jika harus memiliki pacar seorang gadis muda yang masih menyandang status pelajar SMA. Bahkan dengan gombalannya itu dia sempat-sempatnya mencium tangan Elena. Bahkan Elena pun tidak keberatan dengan hal itu. Dan ujung-ujungnya saling cipokan. Anais hanya bisa menundukkan kepalanya sambil menyantap makanan seakan-akan dia tidak melihat ada orang kasmaran di depannya. Setelah itu mereka memutuskan untuk pergi jalan naik mobil, tapi tidak untuk Anais. Elena melarangnya ikut dengannya. Dia menyuruh Anais untuk menunggu di depan pintu gerbang saja. Untungnya Anais tidak pernah dendam dengan kakaknya. Dia tetap menunggu di depan pintu gerbang sampai Elena pulang. Baru beberapa hari ketemu, Elena sudah berani memperkenalkan Fernando pada keluarganya. Mereka berdua ini adalah ayah dan ibunya Elena dan juga Anais. Fernando ditanya-tanyain sama ayahnya Elena tentang latar belakang keluarganya dan bagaimana dia bisa kenal sama Elena. Pokoknya Fernando mengatakan hal-hal yang baik tentang dirinya dan latar belakang keluarganya. Di saat yang lain makan secukupnya, Anais berbeda. Dia makan layaknya anak kos-kosan yang tidak makan selama 3 bulan. Dan seperti biasa, Elena menjelek-jelekan Anais karena makannya terlalu banyak. Namun ibu mereka tidak demikian. Dia mengatakan kalau itu adalah hal yang wajar mengingat Anais masih dalam masa pertumbuhan. Sementara Anais yang diolok-olok sama Alanis memberikan tatapan sinis padanya sembari mulutnya mengunyah makanan. Malam harinya saat Anais mau tidur, dirinya terganggu karena Elena menyalakan lampu. Awalnya Anais mengira kalau Elena akan pergi jalan bersama Fernando karena dia terlihat menggunakan lipstik. Tapi ternyata Elena mengatakan kalau Fernando akan datang malam ini ke kamar mereka. Elena juga mengatakan pada Anais untuk tidak membuat keributan atau mengganggunya saat Fernando datang. Anais sudah memperingatkan Elena untuk tidak mengizinkan Fernando masuk. Namun Elena tetap ngotot. Hingga akhirnya Fernando datang. Awalnya Elena memperbolehkan Fernando masuk ke sana karena hanya ingin ngobrol romantis saja. Tapi yang namanya laki-laki tidak tahan melihat serabi lempit nganggur. Dia mencoba mengajak Elena untuk mantap-mantap. Namun Elena masih belum berani melakukan itu. Fernando dengan gombalan mautnya terus berusaha sampai akhirnya Elena mau merelakan goanya dijebol. Fernando menjanjikan Elena kalau dia tidak akan berpaling darinya dan akan menikahinya. Elena juga berani melakukan itu mengira kalau Anais sudah terlalap tidur. Tapi nyatanya Anais pura-pura tidur dan melihat pertandingan seru malam itu. Paginya Anais mengungkapkan pada Elena kalau dirinya semalam melihat aksinya dengan Fernando.
Mendengar itu, Elena marah dan menampar Anais. Dan karena itu juga, Fernando menjadi malu karena ketahuan enak-enak sama adiknya Elena. Dia langsung ingin tancap gas, namun Elena mencoba mencegatnya. Elena takut kalau Fernando marah atas kejadian itu. Fernando bilang dia tidak marah tapi dia harus pergi. Dia akan kembali dalam beberapa hari untuk menemuinya. Keesokan harinya, ayahnya Elena mendapat telepon dari rekan kerjanya kalau ada yang harus ia urus di luar kota dalam beberapa hari ke depan. Dengan kata lain, ayahnya akan melakukan perjalanan dinas. Jadi, dia ingin memberitahukan info penting itu pada anak-anaknya. Namun saat itu dia tidak melihat Anais di meja makan. Ternyata Anais berenang karena ngambek habis dimarahin sama Elena. Elena meminta maaf atas perlakuannya pada Anais. Dia spontan melakukan itu karena kesal. Lalu Elena mengajak Anais untuk menuju meja makan. Keesokan harinya ayah mereka bersiap untuk berangkat. Karena perjalanan pulang lumayan jauh, jadi mereka menyempatkan untuk belanja dulu ke toko baju. Seperti kebanyakan saudara pada umumnya, Anais sangat mengagumi kakaknya sampai baju pun dia ikutin. Namun Elena tidak suka hal itu. Setelah itu Elena izin ketemu sama Fernando. Ibunya mengizinkan jika Elena membawa Anais. Alhasil, Anais ikut Elena bertemu Fernando, tapi sebagai obat nyamuk. Dia hanya bisa iri dan melihati kemesraan mereka dari jauh. Elena tahu kalau Anais iri dan tidak senang atas perilakunya yang suka memerintah Anais. Tapi dibalik semua itu, Elena sangat sayang dengannya. Dia kembali minta maaf. Mereka juga terlihat berdamai dan saling tertawa melupakan semuanya apa yang telah terjadi. Tak lama setelah itu Elena menunjukkan sesuatu pada Anais, sebuah cincin besar yang sepertinya sangat mahal. Cincin itu diberikan pada Elena dari Fernando. Dia mengatakan kalau itu adalah tanda cintanya Fernando kalau dia tidak akan meninggalkan dirinya. Namun Anais merasa curiga karena cincin itu pastilah sangat mahal. Bagaimana bisa Fernando membelikan Elena cincin itu jika dia belum punya penghasilan? Elena bilang kalau cincin itu adalah peninggalan milik neneknya. Anais berharap apa yang dikatakan Fernando itu benar. Bahkan malam itu Fernando akan datang lagi untuk melanjutkan permantapan dengan Elena. Seperti yang Anais bilang kalau dia masih tidak percaya dengan Fernando. Meskipun begitu, Elena tetap akan perang dengan Fernando malam itu. Hingga suatu hari ibunya Fernando datang ke rumah dengan tampang terlihat serius. Ibunya Fernando ingin berbicara dengan ibunya Elena tentang kelakuan Elena. Ibunya Elena awalnya tidak mengerti apa maksudnya. Ibunya Fernando mengatakan kalau cincin yang diberikan Fernando itu adalah miliknya, bukan peninggalan neneknya. Ibunya yakin kalau Elena yang meminta itu pada Fernando. Ibunya Elena lantas kesal sambil memanggil-manggil Elena. Saking kesalnya, dia bertanya pada Anais di mana Elena dan menamparnya. Karena kejadian itu, ibunya marah dan mengajak Elena Anais untuk pindah dari sana. Di sepanjang perjalanan, Anais takut karena ibunya ugal-ugalan, melaju kencang dan menyalip truk-truk besar. Biasanya orang dalam keadaan marah konsentrasinya akan terganggu. Elena juga ikut sedih sambil menangis. Karena kelakuan ibunya, Anais jadi mual dan muntah di pinggir jalan. Sesekali mereka berhenti di pom bensin dan menyantap makanan supaya tidak kelaparan. Perjalanan mereka akan sangat panjang. Hingga malam pun tiba dan ibunya terasa mengantuk. Jadi mereka memutuskan untuk rehat sejak di rest area. Di sana, Elena takut kalau ibunya akan memberitahukan hubungannya dengan Fernando pada ayahnya. Namun Anais mencoba menenangkannya supaya tidak usah terlalu dipikirin. Jadi Anais menyuruh Elena untuk tidur dan mengunci pintu supaya mengistirahatkan badan dan pikiran. Namun beberapa jam kemudian muncul orang asing memecahkan kaca mobil dan menghempaskan palu ke kepala Elena hingga koit. Orang gila itu juga mencekik ibunya hingga tewas. Anais mencoba bersikap tenang. Dia keluar dan mencoba kabur. Namun sayang, Anais disergap dan dicocok tanam di dalam hutan. Paginya polisi sudah berada di TKP dan menemukan Anais di dalam hutan. Anais tampaknya shock atas kejadian itu, namun dia bersyukur masih bisa hidup. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Fat Girl. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa.